Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adabani, NPM 2201010087. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu membahas tentang materi kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai kekuatan ekonomi. Menurut Fred R. David, kekuatan ekonomi merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi daya konsumen dan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi strategi organisasi. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti kondisi ekonomi makro, inflasi, tingkat pengangguran, dan kebijakan fiskal serta moneter. Kekuatan ekonomi sendiri juga mencakup kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, kekuatan ekonomi perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan bisnisnya. Saya Umenur Diantoro, NPM 2201010050. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor kekuatan ekonomi. Di dalam faktor-faktor kekuatan ekonomi ada 3 poin penting. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi daya beli konsumen, tingkat inflasi, dan suku bunga. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan akan produk dan jasa. Berikutnya, yang kedua yaitu tingkat inflasi. Apa yang dimaksud dengan tingkat inflasi? Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan biaya produksi akan meningkat sehingga perusahaan harus ikut menaikkan harga jual produknya. Ini dapat mengurangi daya beli konsumen dan akan berdampak negatif pada penjualan perusahaan. Yang terakhir yaitu suku bunga. Yang dimaksud dengan suku bunga adalah perubahan suku bunga akan mempengaruhi biaya pinjaman perusahaan dan juga tingkat pengembalian investasi. Suku bunga yang tinggi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada komponen utama lingkungan eksternal. Yang pertama ada kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini meliputi nilai-nilai, sikap, minat, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Perubahan dalam nilai-nilai sosial seperti meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan atau perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Yang kedua ada kekuatan budaya. Terkait dengan norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat. Budaya dapat mempengaruhi preferensi konsumen, etika bisnis, dan hubungan antar perusahaan. Yang ketiga ada kekuatan demografi. Berhubungan dengan karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan distribusi geografis. Perubahan geografi dapat menciptakan peluang pasar baru atau mengurangi permintaan untuk produk atau layanan tertentu. Dan yang terakhir ada kekuatan lingkungan. Meliputi faktor-faktor fisik dan alam seperti perubahan iklim, bencana alam, dan peraturan lingkungan. Isu-isu lingkungan semakin menjadi perhatian publik dan dapat mempengaruhi biaya produksi, rantai pasar, dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya ada komponen utama lingkungan eksternal. Yang pertama ada kekuatan sosial. Kekuatan sosial meliputi nilai-nilai, sikap, minat, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Perubahan dalam nilai-nilai sosial seperti meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan atau perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi permintaan produk dan layanan. Yang kedua ada kekuatan budaya. Kekuatan budaya terkait dengan norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat. Budaya dapat mempengaruhi preferensi konsumen, etika bisnis, dan hubungan antar perusahaan. Yang ketiga ada kekuatan demografi. Kekuatan demografi berhubungan dengan karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan distribusi geografis.
Perubahan demografi dapat menciptakan peluang pasar baru atau mengurangi permintaan untuk produk atau layanan tertentu. Yang terakhir ada kekuatan lingkungan. Kekuatan lingkungan meliputi faktor-faktor fisik dan alam, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan peraturan lingkungan. Isu lingkungan semakin menjadi perhatian publik dan dapat mempengaruhi biaya produksi, rantai pasok, dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya, faktor-faktor kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Yang pertama, kekuatan sosial itu meliputi perubahan gaya hidup seperti tren gaya hidup sehat masyarakat terhadap produk organik atau gaya hidup minimalis. Kemudian gerakan sosial seperti gerakan lingkungan, gerakan hak asasi manusia, atau gerakan sosial lainnya. Gerakan-gerakan ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, perilaku konsumen. Yang selanjutnya, nomor 2, kekuatan budaya. Tradisi dan nilai merupakan seperangkatan keyakinan, nilai, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Faktor ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen, preferensi produk, dan sikap terhadap bisnis. Lalu pengaruh media. Media massa termasuk televisi, internet, dan media sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk opini publik, tren, dan perilaku konsumen. Dan yang ketiga, kekuatan demografis. Yang pertama ada usia populasi, merujuk pada struktur umur suatu populasi seperti proporsi penduduk usia muda, dewasa, atau lanjut usia. Perubahan dalam struktur usia dapat mempengaruhi permintaan produk dan jasa tertentu. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan meningkatkan permintaan untuk produk dan layanan kesehatan. Selanjutnya ada pendapatan. Tingkat pendapatan yang berbeda akan mempengaruhi jenis produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang keempat ada kekuatan lingkungan. Ada kesadaran lingkungan merujuk pada kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kelangkaan sumber daya alam. Meningkatkan kesadaran lingkungan dapat mendorong permintaan produk ramah lingkungan dan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Regulasi lingkungan merupakan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan seperti standar emisi, pengelolaan limbah, dan perlindungan satwa liar. Regulasi lingkungan dapat mempengaruhi biaya produksi perusahaan dan mendorong inovasi produk yang lebih ramah lingkungan. Yang selanjutnya, hubungan antara artikel jurnal tentang kekuatan dinamis karya Kathleen M. Eisenhardt dan Jeffrey A. Martin dengan kekuatan ekonomi, sosial, budaya, demografi, dan lingkungan menurut Fred R. David. Jurnal ini mengkaji kekuatan dinamis dan pemahaman mendalam tentang faktor eksternal yang mempengaruhi strategi, sejalan dengan pendekatan analisis lingkungan yang dikembangkan oleh Fred R. David. Yang pertama itu kekuatan ekonomi, mencakup kemampuan perusahaan dalam berinovasi dan bersaing dalam perubahan kondisi perekonomian yang penting untuk menganalisis lingkungan eksternal. Yang kedua, kekuatan sosial mencakup hubungan dengan pemangku kepentingan. Kapabilitas dinamis membantu organisasi membangun hubungan yang kuat dan berkolaborasi untuk merespon kebutuhan dan harapan komunitas dengan lebih baik. Yang ketiga, budaya. Budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan inovasi adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan dinamis. Dalam kerangka Fred R. David, budaya dapat mempengaruhi perumusan dan implementasi strategi serta ruang lingkup organisasi. Dan yang keempat, kontrol demografis. Kemampuan dinamis mencakup pemahaman perubahan demografis terkait kebutuhan konsumen. Organisasi yang mampu menganalisis dengan cepat dan merespon tren demografi dengan cepat akan memiliki keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, kekuatan lingkungan. Faktor lingkungan yang terkait dengan undang-undang, pedoman, dan masalah berkelanjutan. Kapabilitas dinamis memungkinkan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan hukum dan persyaratan lingkungan sehingga mempertahankan posisi pasar mereka.